Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Ricky di Ricky Fatur Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang tanaman aquascape low CO2 yang cocok sekali untuk pemula. Tanaman-tanaman ini sudah saya tanam sendiri di akuarium saya dan masih hidup sampai sekarang tanpa perawatan yang sulit sama sekali. Apa aja tanaman-tanaman itu? Oke, yang pertama ada tanaman Vallisneria atau disebut juga dengan rumput pita. Salah satu tanaman low CO2 yang mudah sekali perawatannya. Bentuknya seperti rumput yang memanjang sampai ke permukaan akuarium dan berbentuk seperti pita. Ada macam-macam jenisnya, diantaranya ada Vallisneria nana dan Vallisneria americana. Saya tanam sendiri di akuarium saya tanpa CO2 sama sekali. Dapat berkembang secara vegetatif dengan membentuk tunas-tunas baru. Seperti ini ya. Dia membentuk tunas-tunas baru dari daun yang tumbuh di tanaman induk. Tanpa saya tanam sendiri, dia dapat memperbanyak dirinya sendiri, teman-teman. Dan di akuarium saya ini hanya memakai pompa dan lampu LED saja dan menggunakan pupuk dasar. Untuk Vallisneria ini sangat cocok untuk tanaman background ya teman-teman. Oke, yang kedua ada tanaman Cryptocorin. Tanaman Cryptocorin ini merupakan tanaman yang low CO2 juga yang saya tanam di akuarium saya. Ini bentuknya ini seperti daun pisang ya kalau menurut saya ya. Mempunyai batang di bagian bawahnya dan daun seperti kipas. Cocok untuk tanaman background juga nih teman-teman, dan tidak memerlukan perawatan yang sulit. Ada macam-macam jenisnya, ada yang berdaun coklat dan berdaun hijau. Sini saya punya yang daunnya hijau dan daunnya coklat. Oke, yang ketiga saya punya Anubias. Kalau di kalangan aquascape pasti teman-teman udah tahu yang namanya tanaman Anubias ini ya. Anubias merupakan tanaman yang populer di kalangan aquascaper. Bentuknya yang unik dan cantik, cocok untuk tanaman foreground atau tanaman depan. Batang berbentuk rimpang dan penanamannya dengan cara ditempelkan pada batu atau kayu. Bisa juga ditanam di substrat dengan syarat tidak terlalu dalam menanamnya dan batang Anubias berada di permukaan substrat. Jenisnya juga bermacam-macam, ada Anubias nana, Anubias pinto diantaranya dan lain-lain. Kebetulan yang saya tanam ini, yang saya punya ini jenisnya Anubias nana ya teman-teman. Terus yang keempat ada tanaman Kadaka atau Java Fern. Ini juga merupakan tanaman yang populer di kalangan aquascaper. Tanaman ini berbentuk seperti pedang ya teman-teman, dan merupakan jenis tanaman paku-pakuan yang dapat berkembang biak dengan membentuk tunas di atas daun. Tanaman ini tidak memerlukan CO2 yang banyak untuk hidup dan sangat mudah perawatannya. Cara menanamnya dengan ditempel pada batu atau kayu. Yang kelima saya punya Erregia densa teman-teman. Erregia densa ini merupakan tanaman yang sangat mudah perawatannya. Erregia densa masuk ke dalam jenis tanaman yang hidup berkoloni. Batang tanaman berbentuk memanjang dan daun tersusun sepanjang batang. Cara menanamnya sangat mudah, yaitu dengan stek batang dan tinggal ditancap aja di substrat. Akar dapat tumbuh dari kedua ujung tangkai, jadi bisa ditanam secara terbalik ya teman-teman. Bahkan ketika mengambang dalam air pun tanaman ini bisa hidup tanpa harus menancap di substrat. Yang keenam saya punya Java Moss teman-teman. Java Moss yang saya punya ini tinggal sedikit ya, karena kemarin keserang sama alga rambut. Java Moss juga merupakan salah satu tanaman aquascape yang sangat mudah perawatannya. Hanya tinggal ditempel saja pada substrat atau pada hardscape dan dia akan tumbuh walaupun tanpa diberikan CO2. Oke teman-teman, ini tanaman-tanaman yang low CO2 yang saya tanam sendiri di akuarium saya, yang saya dapat sharing ke teman-teman mengenai tanaman-tanaman ini.
dan tanaman-tanaman ini sangat cocok dipakai oleh pemula yang baru terjun ke dunia aquascape. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel saya agar saya dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.